Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Albisalam dengan NIM D101211057 dari kelas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota kelas A. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya tentang materi potensi ekonomi kemaritiman Indonesia. Adapun yang akan saya bahas kali ini adalah tentang akan terbagi menjadi 3, yaitu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam, kemudian potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan sektor kegiatan, serta yang terakhir ilustrasi pemanfaatan sumber daya kemaritiman. Indonesia telah diakui sebagai negara maritim dengan luas wilayah lautan yang lebih besar dibandingkan luas wilayah daratan, mencapai 5,8 juta kilometer persegi, yang mencakup 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia dengan garis pantai yang membentang dari Pulau Sumatera hingga Papua sejauh 95.000 km, dengan kekayaan bahari yang melimpah sehingga tidak dapat dipungkiri potensi kemaritiman Indonesia sangatlah besar. Sayangnya, potensi kemaritiman ini belum sepenuhnya digarap secara maksimal, khususnya potensi ekonomi. Potensi ekonomi kemaritiman Indonesia dari sumber daya alam hayati dan non-hayati yang berada di pinggiran pantai hingga laut lepas maupun yang berada di permukaan laut, laut dangkal, hingga di laut dalam akan memunculkan sektor-sektor kegiatan atau industri yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maritim, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir, dalam menciptakan berbagai lini produk dan jasa yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi materi negara, guna meningkatkan taraf hidup bangsa menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Adapun sekarang kita masuk di potensi ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam dapat pulih, yang kedua sumber daya alam tidak dapat pulih, yang ketiga energi kelautan, dan keempat jasa-jasa kelautan. Yang pertama, sumber daya alam dapat pulih. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang jika persediaannya habis, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat tersedia kembali melalui reproduksi atau pengembangbiakan yang relatif mudah. Adapun campur tangan manusia diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya tersebut. Dalam potensi kemaritiman yang termasuk dalam klasifikasi ini diantaranya hewan-hewan laut, seperti ikan pelagis yang berada di lapisan permukaan laut, ikan demersial yang berada di dasar laut, krustasi atau udang-udangan seperti lobster, kepiting, udang karang, serta teritid. Hewan lunak seperti gurita, cumi-cumi, sotong, dan kerang hitam. Kemudian ada ikan hias yang mempunyai bentuk, warna, dan karakter khas yang dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan. Selain itu, terdapat beberapa sumber seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan bagus, dan pulau-pulau kecil yang memiliki manfaat baik dalam ekologi maupun ekonomi. Ekosistem ini dapat menjadi tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan, berbagai tempat wisata bahari, dan sebagai pelindung abrasi di wilayah pantai. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat pulih. Sumber daya alam yang tidak dapat diperoleh adalah jenis sumber daya alam yang jika persediaannya habis, sangat sulit, bahkan tidak mungkin tersedia lagi, sebab membutuhkan waktu yang lama. Bisa ribuan, bahkan jutaan tahun, itu pun apabila kondisi lingkungannya memungkinkan. Dalam potensi kemaritiman, yang termasuk dalam klasifikasi ini diantaranya bahan tambang dan mineral, seperti bangunan, pasir besi dan pasir kuarsa, mineral radioaktif, titanium, emas. Selain itu, terdapat pula minyak
bumi dan gas alam. Cadangan bahan tambang mineral, minyak bumi, dan gas alam di Indonesia masih sangat melimpah, mulai dari Selat Malaka, Laut Natuna, Luar Jawa, Selat Makassar, hingga pesisir Pulau Papua, yang diharapkan potensi ini dapat digunakan secara maksimal demi kesejahteraan bangsa dan negara kita. Yang berikutnya, energi kelautan. Energi kelautan mengacu pada semua bentuk energi terbarukan yang berasal dari laut. Lautan adalah sumber energi terbesar yang memiliki potensi yang amat besar. Dimanfaatkan di seluruh dunia. Ada 3 jenis utama teknologi laut, yaitu gelombang, pasang surut, dan termar laut. Energi gelombang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut dan mengubahnya menjadi energi. Jumlah energi yang dihasilkan tergantung pada kecepatan, ketinggian, dan frekuensi gelombang, serta kerapatan air. Energi pasang surut datang dalam 2 bentuk. Yang keduanya menghasilkan energi. Yang pertama, teknologi rentang pasang surut, yang menangkap energi potensial yang diciptakan oleh perbedaan ketinggian antara pasang naik dan surut. Sedangkan teknologi arus pasang surut menangkap energi kinetik arus yang mengalir masuk dan keluar dari daerah pasang surut, seperti wilayah pantai. Kemudian energi panas laut atau OTC dihasilkan dengan mengubah perbedaan suhu antara air permukaan laut yang lebih hangat dengan air laut dalam yang lebih dingin menjadi energi. Pembangkit ini dapat dibangun di darat serta dapat pula terapung di atas permukaan laut. Berikutnya, jasa-jasa lingkungan. Jasa lingkungan adalah produk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berupa manfaat langsung atau manfaat tidak langsung. Pemanfaatan jasa-jasa lingkungan adalah suatu upaya pemanfaatan potensi jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem dengan cara tidak merusak dan tidak mengurangi fungsi pokok ekosistem tersebut. Adapun contohnya seperti media transportasi dan komunikasi, keindahan alam, wisata bahari, pengaturan iklim, dan penyerapan limbah. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Berikut ini adalah sektor-sektor yang dapat dilakukan oleh masyarakat pesisir. Di antaranya, perikanan tangkap di laut, perikanan budidaya, pertambangan dan energi, industri bioteknologi, industri pengolahan produk perikanan, pariwisata bahari, perhubungan laut, dan industri laut. Perikanan tangkap Indonesia memiliki potensi 6,4 juta ton per tahun. Kerang-karangan pun dapat dijadikan sebagai pendapat ekonomi masyarakat lokal dengan menjadikannya sebagai hiasan atau kerajinan tangan. Sedangkan perikanan budidaya ada 24 juta hektar dengan hasil 50 juta ton per tahunnya, dan budidaya tambak ada sekitar 1 juta hektar. Dari industri bioteknologi dapat meraup keuntungan sebesar 14 miliar US dollar per tahunnya. Ekstraksi bioteknologi juga untuk industri farmasi dan kosmetik. Kemudian wisata bahari yang dapat dimaksimalkan dengan menampilkan masing-masing keindahan alam yang dimiliki setiap daerah dan tidak dimiliki di daerah lainnya. Kemudian, pertambangan dan energi. Indonesia memiliki banyak potensi pertambangan, khususnya ada emas, nikel, batu bara, yang sebelumnya saya sudah perlihatkan di bagian sebelumnya, seperti wilayah migas di lautan lepas. Kemudian, ada industri maritim, yaitu termasuk pariwisata dan industri perkapalan yang perlu dikelola, dan juga pelabuhan. Karena seperti kita tahu, Indonesia berada di perbatasan benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga industri ini memiliki potensi yang sangat besar.
Adapun ekosistem potensi lainnya yaitu seperti perhubungan laut untuk devisa pelayanan asing karena Indonesia berada di wilayah yang sangat strategis dan menguntungkan negara. Kemudian bagian ketiga, ilustrasi pemanfaatan sumber daya kemaritiman. Pengolahan perikanan harus dilakukan dengan baik agar generasi selanjutnya tetap bisa merasakan ikan yang banyak, seperti yang dirasakan warga Indonesia saat ini. Selain pengolahan ikan yang baik, penangkapan ikan yang berlebih harus dihindari karena dapat mengancam keberadaan ikan-ikan di laut. Kemudian, perhubungan laut Indonesia juga dianggap sebagai negara kepulauan, sehingga membutuhkan sarana transportasi laut. Dengan adanya transportasi laut akan membangun kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Juga, para wisata setiap pantai di daerah harus menawarkan keindahannya masing-masing, sehingga menjadi potensi sebagai tempat wisata yang unggul. Kemudian, pertambangan energi, 70% potensi minyak dan bumi milik Indonesia terletak di wilayah lepas pesisir. Selain itu juga kaya dengan mineral seperti emas, perak, timah, dan lainnya. Arus laut, suhu, serta gelombang air laut juga bisa dimanfaatkan menjadi energi terbarukan dan ramah lingkungan. Salah satunya OTIC. Dan terakhir, Indonesia dapat bergabung dalam Coral Triangle Initiative atau CTI. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keberagaman spesies padang laut yang tertinggi di dunia, dengan luas 30.000 sampai 60.000 km persegi. Selain potensi bawah laut, daratan Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang cukup banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.